Hai authors, mungkin ada yang sama nih tantangannya dengan yang aku hadapi saat ini, dimana aku tuh udah lama sekali vakum nulis, udah hibernasi karena banyak hal ya yang terjadi di dalam kehidupan gitu ya. Jadi nggak bisa lagi nulis seperti dulu. Nah, mungkin juga ada teman-teman yang punya kondisi yang sama, atau juga mungkin ada teman-teman yang memang baru bener-bener mau mulai nulis hari ini. So, aku tuh pengen konsisten untuk nge-share ke teman-teman, untuk bagi ke teman-teman apa step by step aku untuk kemudian kembali lagi ke dunia nulis, karena itu bener-bener susah banget. Aku udah beberapa bulan ini mencoba untuk melakukannya, trial and error, dan ini mudah-mudahan formula yang aku coba susun kali ini itu berhasil, mudah-mudahan saja. Yuk ikuti step by stepnya. Oke, untuk itu kita perlu satu formula untuk memboosting mood kita atau untuk membuat menulis itu menjadi habit kita kembali. Jadi yang pertama itu, kalau menurut catatan aku di sini, nah aku udah mulai mencatat langkah-langkahnya, yaitu menentukan waktu menulis. Nah, bagaimana cara kamu menentukan waktu menulis? Jika sebelumnya itu aku bikin formula, oke, aku jam 7 mungkin di setiap hari Minggu aku harus menulis. Tapi ternyata itu tidak pernah terlaksana sama sekali, karena mungkin ada pekerjaan yang menuntutmu mungkin di minggu-minggu sebelumnya atau di hari-hari sebelumnya dalam seminggu itu kamu sudah terlalu lelah, sehingga hari Minggu itu adalah waktumu untuk istirahat atau mengerjakan hal lain, misalnya pekerjaan rumah. Akhirnya nggak selesai juga. Nah, aku ubah sesuatu yang tidak berhasil itu, langkah yang tidak berhasil itu aku ubah menjadi bagaimana kalau aku tentukan aja jumlah kata yang harus kita tulis setiap hari. Nah, jadi aku komitmen mulai dari sekarang pada diriku sendiri untuk mulai menulis setidaknya 1000 kata minimal per harinya. Jadi untuk jamnya kita fleksibel aja. Kapan ada waktu kosong untuk nulis? Jika teman-teman mungkin punya pekerjaan yang dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu kan ada jeda-jeda istirahat misalnya, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai sebelum waktunya selesai, mungkin teman-teman bisa menulis 200 kata dulu atau berapa kata dulu, yang penting satu hari itu harus 1000 kata. Itu bisa menjadi salah satu cara yang insya Allah mungkin berhasil daripada teman-teman itu menentukan jam nulisnya, karena itu sangat-sangat tidak bisa kompatibel dengan teman-teman yang punya waktu kerja yang sudah konsisten sehari-hari. Oke, yang kedua, karena ini judulnya adalah mau mulai nulis lagi, artinya kita mau ngembaliin mood kita lagi, maka jangan coba-coba menulis yang sulit-sulit atau yang rumit-rumit. Nah, ini sesuatu yang pernah terjadi pada diriku. Kenapa aku itu sudah dari berbulan-bulan yang lalu pengen nulis lagi tapi nggak bisa. Ternyata itu intinya adalah ekspektasi kita. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah nulis buku sebelumnya, telah menerbitkan buku sebelumnya gitu, ingin bahwa karya yang selanjutnya itu yang jelimet, yang masterpiece, yang bombastis, yang mungkin perfeksionis gitu kan. Jadi teman-teman tuh berpikir sangat keras, bikin outline-nya dulu dan segala macam, berpikir yang rumit-rumit tentang karakternya dan lain sebagainya. Itu akhirnya teman-teman malah nggak nulis-nulis. Nah, itu yang terjadi. Malah kalaupun nulis tuh stuck aja gitu, karena udah mikirin keras gimana caranya tulisan ini harus bagus kayak gitu. Jadi nggak ada nikmat nulisnya, itu udah nggak ada lagi karena teman-teman berpikir dengan sangat-sangat keras. Nah, ini nggak berhasil. Kalau untuk kita kondisinya mau mulai nulis lagi ya, jadi kita coba aja dulu nulis yang paling deket dengan keseharian kita, apa yang kita kerjakan sehari-hari, dunia kita itu di mana. Coba tulis di situ, di dunia itu, atau yang deket-deket dengan teman-teman atau keresahan. Nah, sejatinya kalau teman-teman mau mulai nulis lagi, itu artinya ada sebuah keresahan yang ingin teman-teman sampaikan di dalam tulisan teman-teman. Jadi ambil aja yang terdekat dulu. Masalah nanti bakalan cerita itu bakal complicated, bakalan nanti harus rumit, bakalan nanti harus berat, berbobot dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin teman-teman bisa poles lagi setelah satu keutuhan cerita teman-teman itu sudah ada. Menurutku sih seperti itu. Kita masuk yang ketiga ya, aku lihat contekan dulu. Nah, ini yang terpenting. Ini works banget sama aku mungkin ya, karena sebelumnya itu, karena mungkin kita itu udah
ini ya, udah tahu kayak mana teknik-teknik menulis. Nah, jadi teman-teman itu sudah terstruktur gitu ya, bikin outline dulu, bikin segala macam dulu gitu, yang benar-benar teoretikal bikin novel itu. Nah, itu ternyata teman-teman agak-agak menghambat sedikit ya, jika mungkin teman-teman punya style yang memang dulunya itu free writing. Kenapa mencintai nulis itu? Karena memang ingin mengeluarkan apa yang di kepala teman-teman. Jadi outline dan sebagainya itu yang teoretikal itu akan mengganggu proses kreativitas teman-teman. Nah, makanya sebaiknya jauhkan itu dulu. Karena aku sebelumnya itu kayak sok-sok bikin outline dulu gitu kan, udah per babnya kayak gitu, di Save the Cat, write a novel kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah kita udah siap outline-nya itu, malah udah buyar semua mood kita nulis. Makanya kan kita ini judulnya lagi-lagi mengembalikan menulis kan. Maka dari itu agak-agak dilupakan lah sedikit. Intinya kalau bisa ya premis aja dulu, atau bahkan udah nggak usah sama sekali ingat dulu tentang teori-teori nulis itu. Tulis aja dulu free writing. Memang ini agak berat ya teman-teman. Nanti teman-teman pada saat revisinya pasti ini agak berat. Tapi itu adalah hal yang harus kita bayar demi mood kita itu bisa kembali lagi seperti sedia kala. Oke teman-teman, dalam video ini juga aku pengen nunjukin proses aku menulis 1000 kata pertamaku yang sudah aku komitmenkan harus ada setiap hari. Jadi mumpung ini lagi waktunya ada, mumpung lagi libur, aku akan coba nulis 1000 kata dan apa yang akan terjadi, dan tulisan macam apa yang akan aku hasilkan hari ini. Oke, kita lihat dulu ya prosesnya. Nah, sebenarnya di sini aku tuh udah mulai banyak mengalami gangguan ya, atau distraksi kayak yang pengen nge-searching apa, misalnya kan pekerjaan atau salah satu karakter yang aku tulis di sini kebetulan mahasiswa gitu ya. Tapi aku pengen tuh yang kayak mahasiswa yang jurusannya mungkin apa namanya ya, sesuatu yang gak di luar jangkauan aku, misalnya fisika atau apalah atau ekonomi lah gitu. Tapi ya udahlah, karena berhubung ini yang ada di kepala aja, yang nggak mau ke distrik hal-hal lain, ya udah aku bikin aja dulu karakternya itu mahasiswa jurusan sastra yang sama denganku, yang intinya nggak jauh-jauh dari jurusan yang pernah aku alami kayak gitu. Nah, distraksi yang lain panggilan kerja, distraksi yang lain lagi ada hal-hal yang memang tak terduga yang hadir gitu. Tapi ya alhamdulillah aku balik lagi ketika ada kesempatan nulis, balik lagi, dan memang yang kutulis sekali duduk ini dapatlah 640 kata ya, daripada tidak sama sekali. Dan ini rencananya akan kujahit dengan tulisan yang udah kemarin kubuat. Jadi waktu aku bikin skrip untuk video ini, aku tuh udah langsung buat satu tulisan yang itu jumlahnya 800 kata, dan itu nanti entah bagaimana caranya akan aku jahit di naskah ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan yang sama, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. See you di step selanjutnya. Nanti aku akan kabarin kalau misalnya aku punya hambatan-hambatan lagi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, sampai jumpa sahabat semuanya. Sahabat Outers. Bye.